Dalam perjalanan tasawuf, kamu akan belajar bahwa hati bukan sekadar bagian dari tubuh. Hati adalah pusat kehidupan rohani, tempat segala arah hidup bermula. Tubuh memang bergerak karena tenaga, namun jiwa bergerak karena hati. Semua yang kamu rasakan, pikirkan, dan lakukan pada akhirnya kembali ke sana. Di dalam hatilah niat dilahirkan. Di sanalah keikhlasan tumbuh. Dan di tempat itulah cahaya hidayah bersemayam. Secara lahiriah, manusia sering dinilai dari amal perbuatannya. Namun secara batiniah, Allah melihat sesuatu yang jauh lebih dalam, yaitu isi hati. Dua orang bisa melakukan perbuatan yang sama. Keduanya terlihat baik di mata manusia. Namun, nilainya bisa sangat berbeda karena niat yang tersembunyi di dalam hati mereka tidak sama. Seseorang beramal karena ingin dipuji, yang lain beramal karena cinta kepada Allah. Perbuatannya mungkin serupa, tetapi ruhnya berbeda. Inilah sebabnya hati menjadi pusat dari segalanya. Ketika hatimu bersih, pikiranmu menjadi jernih. Ketika hatimu tenang, keputusanmu menjadi lebih bijak. Dan ketika hatimu dekat dengan Allah, hidupmu terasa lebih terarah. Namun jika hati dipenuhi iri, dendam, kesombongan, atau cinta dunia yang berlebihan, ibadah akan terasa berat dan hidup terasa sempit. Bukan karena Allah menjauh darimu, tetapi karena hatimu tertutup oleh lapisan-lapisan kotoran batin. Dalam tasawuf, hati sering diibaratkan seperti sebuah cermin. Ketika cermin itu bersih, ia memantulkan cahaya dengan jelas. Namun jika ia tertutup debu, cahaya tetap ada, hanya saja tidak terlihat. Begitu pula hatimu. Cahaya iman sebenarnya selalu ada di dalam diri setiap manusia. Namun seringkali ia tertutup oleh kelalaian, kesibukan dunia, dan dosa yang tidak disadari. Karena itu, perjalanan rohani sebenarnya bukanlah mencari cahaya yang baru, tetapi membersihkan hati agar cahaya yang sudah ada kembali terlihat. Tidak semua luka terlihat oleh mata. Ada penyakit yang tidak membuat tubuh demam, tidak membuat wajah pucat, dan tidak memaksa seseorang berbaring di tempat tidur. Namun penyakit ini perlahan menggerogoti ketenangan jiwa. Itulah penyakit hati. Yang membuat penyakit ini berbahaya bukan hanya karena keberadaannya, tetapi karena kamu sering tidak menyadarinya. Ia tumbuh diam-diam, menyusup ke dalam niat, lalu mempengaruhi cara kamu melihat diri sendiri dan orang lain. Seseorang bisa terlihat rajin beribadah, aktif berbuat baik, bahkan dihormati oleh banyak orang. Dari luar, hidupnya tampak baik-baik saja. Namun di dalam hatinya ada keinginan halus untuk dipuji. Amal tetap berjalan, tetapi niatnya tercampur. Ia merasa bahagia ketika dipuji, dan merasa kecewa ketika kebaikannya tidak diperhatikan. Tanpa disadari, ia mulai menggantungkan nilai dirinya pada pandangan manusia, bukan pada Allah. Ada pula penyakit hati yang lain, yaitu hasad atau iri. Hasad muncul ketika kamu merasa tidak nyaman melihat orang lain mendapatkan nikmat. Hati terasa panas ketika melihat keberhasilan orang lain, seolah kebahagiaan mereka mengurangi kebahagiaanmu. Padahal sebenarnya bukan karena kamu kekurangan, tetapi karena kamu membandingkan. Hasad membuat hati sulit bersyukur. Ia membuat kebahagiaan terasa jauh, dan perlahan ia mengubah nikmat menjadi beban. Kemudian ada ujub, yaitu rasa bangga yang berlebihan pada diri sendiri. Kamu mulai merasa lebih baik, lebih pintar, atau lebih soleh dibandingkan orang lain. Tanpa sadar, hatimu menempatkan diri di posisi yang lebih tinggi. Ujub sering menyamar sebagai rasa percaya diri. Sekilas terlihat sama, tetapi sebenarnya sangat berbeda. Percaya diri membuatmu tetap rendah hati. Ujub membuatmu merasa tidak perlu memperbaiki diri. Ketika seseorang terjebak dalam ujub, ia sulit menerima nasihat. Ia merasa sudah cukup baik, sehingga tidak lagi melihat kekurangan dirinya. Selain itu ada pula prasangka buruk terhadap orang lain. Hati menjadi mudah mencurigai. Pikiran cepat menilai tanpa bukti. Kamu mengira orang lain memiliki niat buruk, padahal belum tentu demikian.
Prasangka buruk membuat hati gelisah karena pikiran terus dipenuhi bayangan yang belum tentu nyata. Yang membuat semua penyakit hati ini berbahaya adalah sifatnya yang sangat halus. Ia tidak selalu terasa berat, kadang justru terasa wajar. Kamu merasa wajar kecewa ketika tidak dihargai, wajar membandingkan diri dengan orang lain, atau wajar merasa lebih baik dari mereka. Padahal disitulah akar penyakit hati mulai tumbuh perlahan. Dalam tasawuf, penyakit hati sering diibaratkan seperti karat pada besi. Ia tidak langsung merusak dalam sekejap, tetapi sedikit demi sedikit mengikis kekuatan. Jika dibiarkan terlalu lama, karat itu akan melemahkan seluruh struktur. Begitu pula hati manusia. Ketika iri, kesombongan, dan keinginan dipuji terus dibiarkan, hati akan semakin sulit merasakan kedekatan dengan Allah. Salat mungkin tetap dilakukan, doa mungkin tetap dipanjatkan, namun di dalamnya terasa kosong. Bukan karena Allah menjauh, tetapi karena hati tertutup oleh kotorannya sendiri. Karena itu, langkah pertama dalam membersihkan hati adalah kesadaran. Berani melihat ke dalam diri sendiri dengan jujur. Bukan untuk menyalahkan diri, tetapi untuk memperbaikinya. Ketika kamu mulai menyadari penyakit-penyakit halus ini, sebenarnya kamu sudah memulai perjalanan untuk menyembuhkan hati. Dan dari situlah, perjalanan rohani benar-benar dimulai. Dalam perjalanan tasawuf, dunia sering disalahpahami. Sebagian orang mengira bahwa untuk dekat dengan Allah, kamu harus membenci dunia, harus menjauh dari harta, menjauh dari pekerjaan, bahkan menjauh dari kenyamanan hidup. Padahal, dunia bukan musuhmu. Dunia adalah tempat ujian. Yang berbahaya bukan dunia itu sendiri, tetapi ketika hatimu terlalu terikat kepadanya. Dunia hanyalah alat. Harta bisa menjadi jalan untuk bersedekah. Jabatan bisa menjadi sarana menolong banyak orang. Namun, keduanya juga bisa menjadi sumber kesombongan jika kamu menjadikannya ukuran nilai diri. Tasawuf mengajarkan keseimbangan. Dunia ada di tanganmu, bukan di hatimu. Kamu boleh bekerja, mencari rezeki, membangun usaha, bahkan menikmati hasilnya. Tetapi hatimu tetap sadar bahwa semua itu hanyalah sementara. Ketika dunia masuk terlalu dalam ke hati, ia mulai mengendalikan arah hidupmu. Kamu menjadi takut kehilangan, takut gagal, takut tidak diakui. Segala ketakutan itu muncul karena kamu menggantungkan harga dirimu pada sesuatu yang bisa hilang kapan saja. Padahal, semua itu hanyalah titipan. Dunia hanya amanah, bukan pusat hidup. Ketika hatimu menempatkan Allah sebagai sandaran, ketakutan dan kecemasan itu perlahan berkurang. Kamu tetap bisa bekerja keras, tetap bisa berjuang, tetap bisa menikmati hasil usahamu. Tetapi hatimu tidak lagi terguncang ketika kehilangan atau gagal. Karena sandaranmu bukan dunia, tetapi Allah. Inilah rahasia tasawuf. Dunia bukan musuhmu, tetapi ujian yang mengajarkan hatimu untuk tetap teguh dan bebas dari keterikatan berlebihan. Hati manusia tidak selalu gelap karena dosa besar. Kadang ia hanya tertutup oleh debu. Debu kesibukan, debu kelalaian, debu pikiran yang terlalu penuh dengan dunia. Disinilah zikir hadir sebagai cahaya yang membersihkan. Zikir bukan sekedar ucapan di bibir. Zikir adalah kesadaran bahwa Allah selalu hadir di setiap detak hati dan nafasmu. Saat kamu menyebut namanya dengan sungguh-sungguh, sebenarnya kamu sedang mengembalikan fokus jiwamu dari dunia yang ramai menuju ketenangan yang abadi. Ketika kamu mengucap subhanallah, hatimu diingatkan bahwa Allah maha suci dari segala kekurangan. Ketika kamu mengucap alhamdulillah, hatimu dilatih untuk melihat nikmat yang sering terlewatkan. Ketika kamu mengucap Allahu Akbar, hatimu menyadari bahwa tidak ada masalah yang lebih besar darinya. Pelan-pelan dada menjadi lapang, kekhawatiran berkurang. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena hatimu tidak lagi merasa sendirian. Zikir membawamu kembali ke rumah hati. Ia membuatmu sadar bahwa segala urusan dunia hanya sementara, dan bahwa setiap langkahmu ada yang mengawasi, membimbing, dan menenangkan. Orang yang jarang berzikir sering merasa gelisah. Pikiranmu berlari kemana-mana.
Hatimu mudah terombang-ambing oleh pujian, kritik, kehilangan, dan ketidakpastian. Zikir adalah istirahat bagi jiwa. Di tengah kesibukan dan hiruk-pikuk dunia, ia mengembalikanmu ke pusat ketenangan. Air mata bisa jatuh tanpa alasan, bukan karena sedih, tetapi karena hatimu sedang pulang. Melalui zikir, kamu belajar untuk tidak terlalu terikat pada dunia. Kamu diingatkan bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tentang masalah yang menumpuk atau tentang apa yang kamu miliki. Hidup adalah tentang menyadari kehadiran Allah di setiap detik dan membiarkan cahaya itu membersihkan hati yang tertutup debu. Dan ketika hatimu kembali bersih, setiap ibadah terasa lebih hidup, doa terasa lebih dalam, dan sabar terasa lebih kuat. Zikir bukan hanya lafaz yang diulang, tetapi cahaya yang menjaga hatimu tetap jernih di tengah hiruk-pikuk dunia. Ada amal yang terlihat besar di mata manusia, tetapi kecil di sisi Allah. Ada pula amal yang hampir tidak terlihat, tetapi sangat berat timbangannya di akhirat. Perbedaannya terletak pada niat. Ikhlas berarti berbuat tanpa mencari sorotan. Kamu tidak membutuhkan pujian. Kamu tidak menunggu pengakuan. Kamu tidak bergantung pada penilaian manusia. Kamu berbuat baik karena Allah melihat. Jika tidak ada yang tahu, kamu tetap melakukannya. Jika tidak dipuji, hatimu tetap tenang. Ikhlas adalah amal yang diam-diam kuat. Ia seperti akar pohon yang tidak terlihat, tetapi menentukan kekuatan seluruh pohon. Ia menopang segala cabang amalmu, memberi kehidupan, dan menjaga supaya setiap perbuatanmu tetap bermanfaat. Orang yang belajar ikhlas akan merasa lebih ringan. Hatinya tidak terbebani citra, tidak perlu selalu terlihat sempurna, dan tidak lelah mempertahankan penilaian orang lain. Ikhlas juga mengajarkanmu ketenangan saat berbuat baik kepada mereka yang mungkin tidak membalasnya. Kamu tidak kecewa ketika kebaikanmu tidak dihargai, karena sejak awal kamu tidak menaruh harapan pada manusia. Dalam tasawuf, ikhlas adalah akar yang menentukan kekuatan pohon amal. Ia tidak mencolok, tidak ramai, tetapi tanpa akar itu, seluruh pohon mudah tumbang. Ketika amalmu murni karena Allah, justru disitulah ia paling terang dan paling berat timbangannya di sisinya. Dan di sanalah hatimu benar-benar bebas, tidak terikat pada penilaian dunia, tetapi terikat hanya kepada Allah. Membersihkan hati bukan pekerjaan yang selesai dalam satu malam. Ia adalah perjalanan panjang yang membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Ada kebiasaan lama yang sulit dilepaskan, ego yang keras, dan luka batin yang belum sembuh. Semua itu tidak hilang hanya dengan satu niat baik. Karena itu, kamu membutuhkan sabar. Kadang kamu merasa sudah berubah, lalu tiba-tiba sifat lama muncul kembali. Jangan langsung putus asa. Itu bukan kegagalan, itu bagian dari proses. Dalam tasawuf, penyucian jiwa disebut tazkiyatun nafs. Ia adalah perjalanan memperbaiki diri sedikit demi sedikit, hari demi hari. Tidak instan, tetapi konsisten. Setiap kali kamu sadar telah bersikap sombong, kamu belajar merendah. Setiap kali kamu merasa iri, kamu melatih syukur. Setiap kali kamu lalai, kamu kembali kepada Allah. Pengulangan inilah yang membentuk kedewasaan hati. Sabar bukan berarti pasif, tetapi aktif dalam memperbaiki diri. Sabar berarti tidak putus asa saat melihat kekuranganmu, tidak menghakimi diri berlebihan, dan tetap konsisten memperbaiki hati meski perlahan. Orang yang sabar dalam membersihkan diri memiliki kelembutan hati. Ia tidak mudah menghakimi orang lain karena ia tahu dirinya pun sedang berproses. Ia tidak merasa paling suci karena ia memahami betapa sulitnya menata batin. Sabar dalam perjalanan rohani adalah bentuk cinta kepada Allah. Cinta yang tidak menyerah meski jatuh, yang selalu kembali meski terlambat, yang bertahan dalam proses karena yakin cahaya akan datang pada waktunya. Selama kamu masih bernapas, selalu ada satu pintu yang tidak pernah tertutup. Pintu kembali. Itulah taubat. Taubat bukan sekedar menyesali dosa. Ia adalah gerakan hati untuk pulang. Pulang dari kelalaian, pulang dari kesombongan, pulang dari jarak yang kamu ciptakan sendiri antara dirimu dan Allah. Banyak orang menunda taubat. Mereka berkata, "Nanti kalau aku sudah berubah. Nanti kalau aku sudah siap." Padahal, justru taubatlah yang membuatmu siap.
Kamu tidak perlu menunggu menjadi sempurna untuk kembali. Cukup datang dengan hati yang jujur, meski langkahmu masih goyah. Taubat bukan hanya untuk dosa besar. Ia juga untuk luka-luka kecil yang sering luput dari perhatianmu. Iri yang disembunyikan, kesombongan yang samar, kelalaian yang dianggap biasa. Setiap kali hatimu terasa berat, setiap kali ibadah terasa kosong, itu bisa jadi panggilan untuk kembali. Dalam tasawuf, taubat adalah langkah pertama menuju kedekatan. Bukan karena Allah jauh, tetapi karena hatimu yang menjauh. Dan jarak itu tidak bisa dipotong hanya dengan amal, melainkan dengan kerendahan hati. Taubat memiliki 3 unsur penting: menyadari kesalahan dengan jujur, menyesal dengan tulus, bertekad untuk berubah. Di atas semua itu, ada satu hal yang memberi kekuatan: harapan. Harapan bahwa Allah Maha Pengampun, dan bahwa Dia tidak menolak hamba yang kembali. Putus asa adalah dosa yang lebih berbahaya daripada dosa itu sendiri. Sementara taubat, sekecil apapun, selalu membuka jalan kedewasaan dan kedekatan dengannya. Setiap orang mencari ketenangan, namun banyak yang mencarinya di tempat yang salah. Kamu mungkin berpikir ketenangan akan datang ketika masalah selesai, ketika rezeki lancar, atau ketika hidup terasa aman. Padahal keadaan selalu berubah. Jika ketenangan bergantung pada situasi luar, maka ia akan selalu naik turun. Saat diberi nikmat, hatimu senang. Saat diuji, hatimu gelisah. Tasawuf mengajarkan bahwa ketenangan sejati lahir dari hati yang bersih. Hati yang bersih tidak berarti bebas dari masalah, tetapi ia bebas dari racun batin yang memperberat beban, iri, marah, putus asa, dan keterikatan yang berlebihan pada dunia. Ketika kehilangan, kamu bersabar. Ketika diberi, kamu bersyukur. Hatimu tidak mudah goyah oleh pujian maupun celaan, karena sandarannya bukan pada dunia, tetapi pada Allah. Hati yang bersih adalah rumah ketenangan yang tidak tergantung pada keadaan. Ia tetap tenang di tengah badai, tetap lapang saat beban datang, tetap percaya meski ketidakpastian melanda. Dan ketika hatimu benar-benar kembali kepadanya, kamu akan menemukan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh dunia, ketenangan yang abadi, ketenangan yang lahir dari hati yang murni, hati yang telah melalui perjalanan taubat, sabar, zikir, ikhlas, dan muhasabah. Ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan, tetapi pada cahaya Allah yang selalu hadir dalam hatimu. Inilah buah dari perjalanan tasawuf, hati yang bersih, jiwa yang tenang, dan hidup yang terasa ringan meski dunia terus bergerak. Ketika hatimu pulang, seluruh hidupmu ikut pulang.